Anywhere you go, anywhere you go, you belong. Anywhere you say. Satu minggu, Anara tidak membolehkan Bunda ataupun Bisuti masuk ke dalam kamarnya. Bila ingin tidur, tengah malam gadis itu selalu pindah ke kamar bundanya, karena dia tidak bisa tidur sendiri. Berhubung Anara masuk sekolah seminggu, gadis itu beralasan sakit. Tapi Arsi tahu anaknya itu sedang berbohong. Bila sakit, Anara akan manja semanjanya, seperti anak mami. Tapi ini tidak, ia malam sibuk menyendiri. Bisuti ditugaskan untuk membersihkan kamar Anara yang berantakan. Tidak biasanya gadis itu membiarkan kamarnya berantakan. Bisuti telah selesai mengganti spray yang tadinya berwarna putih polkadot menjadi coklat mocha. Baju yang menumpuk di sofa sudah dimasukkan ke dalam keranjang. Wanita parubaya itu kini melangkah menuju kamar mandi berniat untuk membawa baju kotor dan menyikat lantainya supaya tidak licin. Mata menyipit melihat benda kecil panjang. Bisuti mengambilnya. Betapa terkejutnya dia melihat sebuah tespek yang bergaris dua lurus, menandakan bahwa alat itu positif. Astagfirullah, Bisuti menutup mulutnya. Tidak mungkin gadis yang sudah ia kenal sejak bayi itu melakukan hal seperti ini. Tanpa menunggu lama lagi, wanita parubaya itu segera berlari menyusul majikannya yang akan segera berangkat ke kantor. "Bu, Ibu!" Bisuti berteriak memanggil. Dalam rumahnya sudah tidak ada. Wanita itu langsung berlari keluar. Arsi baru saja akan membuka pintu mobilnya, tapi terhenti akibat teriakan Bisuti. "Bu!" Arsi menoleh. "Kenapa, Bi? Ada apa?" "Ini gawat, Bu. Bicaranya di dalam saja." "Gak bisa, Bi. Saya udah telat," ucap Arsi, lalu kembali membuka pintu mobilnya. "Tentang Non Ara, Bu." Sontak Arsi kembali menutup pintu mobilnya dan menatap Bisuti penuh harap. "Ya sudah, ayo Bi." Arsi dan Bisuti bergegas masuk ke dalam rumah, lalu duduk di sofa. "Ada apa, Bi?" "Anak kenapa?" tanya Arsi panik. Dengan ragu, Bisuti mengeluarkan benda kecil itu dari saku celananya. Dia simpan di meja tanpa berkata. Arsi belum mengerti apa yang Bisuti maksud. Dia mengambil benda itu, lalu dalam hitungan detik, mata Arsi mendelik nyaris copot. "Ini punya siapa, Bi?" tanya Arsi ketakutan. Dia tidak ingin apa yang ada di pikirannya benar. Dia ingin semua itu salah. "Saya nemu di kamar mandinya Non Ana, Bu," ucap Bisuti pasrah. Dia tahu perasaan majikannya ini pasti sangat sakit mengingat Arsi sangat menyayangi Anara dan selalu menjaga Anara lebih dari apapun. Tubuh Arsi melemas, hatinya sebagai tercabik-cabik. Sangat sakit mendengar pernyataan ini. Anaknya yang selama ini dia jaga, dia sayangi, tapi akhirnya memberikan mimpi buruk seperti ini. Terjawab sudah atas perilaku yang berbeda selama 1 bulan ini. Muntah saat menyium daging itu adalah efek dari kehamilannya, berubah menjadi seorang yang pendiam. Arsi pergi ke kamarnya tanpa berkata apapun lagi pada Bisuti. Hatinya sakit sekali. Sebagai ibu dan sekaligus menjadi ayah, dia gagal mendidik anak. Pandangan Anara tak lepas pada Galang. Di kelas dia tidak berkonsentrasi. Padahal ini sedang ulangan harian matematika. Kertas yang berisikan soal itu biasanya sangat tertarik. Tapi kali ini tidak. Kertas itu selalu membosankan. Galang sempat sekilas melirik Anara, karena gadis itu terus saja menatapnya. Anara ingin melanjutkan obrolannya, yang kemarin terputus karena gala lelaki itu pergi begitu saja. 5 menit lagi. Bu Regita menginstruksi. Murid yang hobinya menyontek sibuk mencari jawaban ke kanan dan ke kiri. Alis Bu Regita saling bertautan. "Ara, kamu sudah selesai?" tanya Bu Regita. Biasanya di 10 menit pertama Anara sudah selesai mengerjakannya. Tapi ini menjadi rekor paling lamban untuk Anara. Bahkan sekarang saja belum ada soal yang ia isi. "Hah, belum, Bu." Anara tersadar bahwa ia belum mengisinya. Dengan cepat gadis itu mengisi 10 soal itu. Tapi pikirannya sedang berkeliaran kemana-mana. Sampai gadis itu tidak bisa berkonsentrasi. "Selesai, kumpulkan dalam waktu 5 detik. Lebih dari itu saya tidak akan terima,"
ucap Bu Regita lugas. Semua murid terbirit-birit menghampiri Bu Regita. Ara, Bu Regita menatap Anara yang masih berkutat pada soalnya. Wajahnya tampak stres. Rah, kumpulin, Gaisa menyenggol sikut Anara. Gadis itu dengan berat hati membawa lembar jawaban pada Bu Regita. Ara, kemarin Bu Yani nyariin kamu kemana? Tanya Bu Regita. Kemarin Anara tidak masuk kelas karena perbincangannya dengan Galang. Ara di UKS, Bu, ucap Anara jujur. Perutnya sakit, jadi dia tidur di UKS. Ya sudah, nanti temui dia ya, Nara mengangguk. Raut wajah Bu Regita berubah setelah melihat lembar jawaban Anara. Lalu tapatannya berlari pada Anara. Ara, kamu lagi ada masalah? Tanya Bu Regita. Enggak, Bu. Bu Regita hanya tersenyum. Dia tahu gadis di depannya ini sedang ada masalah. Ya sudah, kalian boleh istirahat. Ketemu lagi besok, selamat pagi menuju siang. Bu Regita pun pergi dengan membawa tasnya. Rah, kantin yuk, ajak Gaisa sambil merangkul gadis itu. Duluan aja, dia mau ke BK dulu, ucap Anara. Yah, Rah, kasihan perut lo kalau nggak makan, kata Caca. Perut gue nggak apa-apa, Anara membentak. Lo kok marah sih? Caca kan cuma kasihan kalau lo kelaparan, bela Gaisa. Padahal ucapan Caca tidak salah. Maaf, gue nggak maksud. Setelah berucap, gadis itu pergi menuju ruangan Bu Yani. Kakinya sudah jauh melangkah. Dia sekarang sudah berada di depan ruangan Bu Yani. Tangannya mengetuk pintu ruangan itu. Lalu dia masuk setelah seseorang yang ada di dalam mempersilakan masuk. Gadis itu duduk di antara guru-guru mata pelajaran. Ada Bu Olin, Bu Regita, dan Bu Febria. Bu Yani menatap Anara. Ara, kalau kamu butuh teman atau cerita, saya bisa dengar cerita kamu, ucap Bu Yani. Ara sangat disayangkan ini olimpiade terbaik bila kamu kemarin datang. Bu Olin menatap Anara kecewa. Anara menunduk merasa bersalah. Maaf Bu, Ara nggak bisa lagi ikut olimpiade apapun, ucap gadis itu. Keputusan ini cukup berat dia ambil, tapi mau bagaimana lagi, semakin dia menunjukkan prestasinya, semakin dia malu pada dirinya sendiri. Kenapa Ara? Tahun demi tahun kamu adalah murid berprestasi, juara umum selalu kamu pegang, apa masalahnya? Bu Yani kaget mendengar pengutaran Anara. Gadis ini sangat dijadikan oleh guru-guru. Hargai keputusan Ara ya Bu. Maaf Ara lancang. Guru-guru saling bertatapan aneh. Tapi bagaimana lagi mereka tidak bisa memaksa Anara bila dia sudah membuat keputusan. Tapi kamu yakin beasiswa ke luar negeri kamu akan hilang, Ra? Kamu gak bisa berhenti di tengah jalan kayak gini. Bu Regita berusaha meyakinkan Anara kembali. Berat, beasiswa yang ia idamkan sejak menginjak bangku SMA harus hilang begitu saja. Sudah kecil kemungkinannya untuk dia mendapat beasiswa. Ara yakin semua guru yang ada di ruangan BK menghela nafas panjang. Mereka menyayangkan atas keputusan Anara. Karena tinggal selangkah lagi dia mencapai beasiswa itu, kecewa. Sudah jelas kecewa. Ara boleh pergi, Bu? Tanya Anara. Para guru pun mengangguk. Permisi, gadis itu keluar dari ruangan BK. Dia langsung berlari menuju kamar mandi. Dadanya sesak. Sedari tadi dia menangis-tangis. Mimpinya sudah hilang. Dulu dia begitu yakin akan cepat sampai di garis finish. Tapi di tengah jalan dia malah berhenti dan balik arah. Ini semua gara-gara lo, ucap Anara sambil mukul perutnya. Kalau lo gak ada di sini, hidup gue gak akan berantakan kayak gini, maki Anara. Ra, itu lo kan? Anara diam. Apakah suaranya terdengar sampai luar? Bodoh, bagaimana bila orang itu tahu? Rah, gue tahu lo ada di dalam. Lo ngomong sama siapa, Rah? Gaisa terus mengetuk pintu kamar mandi. Sepulang dari kantin, mereka melihat Anara keluar dari gerung BK dan berlari menuju kamar mandi. Ara, ada apa? Jangan buat kita khawatir, ucap Caca berkaca-kaca. Gadis dalam bilik kamar mandi itu segera mengusap air matanya kasar, lalu membuka pintu kamar mandi. Ara, lo nangis? Gaisa dan Caca segera memeluk Anara. Caca ikut menangis, begitupun Gaisa. Rah, lo kalau ada masalah cerita, ucap Caca. Kita ini sahabat, Rah. Kita bakal dengar masalah lo.
kata Gaisa. Lagi-lagi Anara mendorong tubuh mereka agar menjauh darinya. Anara begitu sensitif akhir-akhir ini, karena mungkin bawaan bayinya. Kalian gak akan ngerti masalah gue, tegas Anara penuh penekanan. Kita gak akan ngerti kalau lo gak ngomong, Ra, Gaisa membentak. Percuma gue cerita, kalian gak akan bisa bantu. Lagi-lagi suara Anara meninggi. Selagi kita bisa, kita bantu, Ra. Lo, gue, dan Raisa bukan lagi sahabat, kita keluarga, Ra. Benar, barangkali bila dia berbagi cerita pada kedua sahabatnya, beban yang dia pikul sedikit berkurang. Mulut Anara terbuka akan mengeluarkan suara, tapi tiba-tiba ponsel Anara berbunyi. Dia terlebih dahulu membaca pesan yang baru saja tiba. Setelah membaca pesan itu, dia urungkan niatnya untuk bercerita pada teman-temannya. Keenam lelaki itu menatap dua gadis sedang berlari mengejar satu gadis yang baru saja masuk ke dalam toilet. Karena penasaran, Aji dan Ringo mengikutinya. Terpaksa keempat teman lainnya mengikutinya. Tapi mereka hanya bisa berdiri di depan toilet saja. Berhubung itu toilet khusus perempuan, biasa turun kasta goals bila sampai masuk ke dalam toilet perempuan. Kita nguping aja, usul Zigo dan mendapatkan anggukan dari semua temannya, kecuali Galang. Ringo, awas lu, biar Jay aja yang nguping, secara kuping dia lebih lebar kan, ucap Aji dan Ringo pun mundur. Gak boleh ya body shaming, telinga gue gini-gini juga bisa menarik 10 perempuan dalam sehari. Jay berbangga diri. Pamernya nanti, cepat dah, tegur Ringo yang tak sabar. Jay pun mendekatkan kupingnya ke pintu besar itu. Dia bisa mendengar jelas apa yang ketiga gadis itu bicarakan. Nangis-nangis bro, ucap Jay lalu mendengar kembali apa yang mereka ucapkan. Intinya Gaisa sama Caca maksa-maksa Ara buat cerita, tapi nggak tahu cerita apa. Raut wajah Galang berubah panik. Dia takut Anara sampai cerita masalah ini pada kedua gadis itu. Dia tak mau ada orang tahu bahwa Galang tak jauh dari cowok brengsek. Cepat-cepat lelaki itu membuka ponselnya mengetik sesuatu di sana. Tak butuh waktu lama, pesan itu terkirim dan telah dibaca oleh si penerima. Galang berharap dia tidak terlambat. Pintu besar itu terbuka. Ketiga gadis itu kaget karena para anak-anak goals ada di depan toilet perempuan. Kalian ngapain? Tegur Caca. Lo, Jay, mau ngintip? Mata Caca segera menangkap Jay yang memang berada paling depan dan tubuhnya sedikit membungkuk. Turun kasta dong gue kalau sampai ngintip cewek. Jay meluruskan badannya. Terus ngapain kalian di sini? Gaisa menyentak. Nongkrong, gak boleh. Zigo tersenyum menampilkan sikap fuckboy-nya. Cuma cowok mesum yang nongkrong di depan toilet cewek, singgir Caca. Karena malas melihat adu mulut teman-temannya, Anara pun pergi tanpa berkata sepatah kata pun. Caca menyadari kepergian Anara. Tuh kan pergi gara-gara lo sih. Caca menyalahkan Jay atas semua ini. Loh kok gue? Jay tak terima dikesalahkan. Ya lo, udah Cah, kita usul Ara. Gak penting debat sama mereka. Gaisa menyudahi cekcok antara Caca dan Jay. Pandangan Gaisa beralih menatap Galang yang masih setia berdiri di belakang teman-temannya. Bilang temen lo kalau mau ngintip jangan di sini, gak berkelas. Galang hanya menatapnya malas. Galang tidak akan menyalahkan teman-temannya. Dia justru sangat berterima kasih karena telah menguping pembicaraan ketiga gadis itu. Bila tidak mungkin, kedua gadis itu sudah tahu buruknya Galang. Lang, mau kemana? Tanya Aji. Lihat Galang melenggang pergi. Bolos, jawab lelaki itu singkat. Wah, skuy. Jay menyusul Galang. Begitupun teman-temannya yang lain. Sangat mudah bagi anak goals untuk keluar dari area sekolah saat jam pelajaran masih berlangsung. Mereka mempunyai 1001 cara untuk keluar sekolah. Di berbagai sudut ada jalan tikus yang mereka buat. Tujuan bolos anak-anak goals adalah ke warung Abah. Keenam lelaki itu berjalan kaki untuk menuju persimpangan jalan. Motor mereka masih berada di dalam. Sampai di warung Abah, Jay pertama menundukkan pantatnya di kursi, diikuti oleh kelima teman lainnya. Tapi Galang menarik Samuel untuk duduk terpisah berdua dengannya. Aduh, bolos Lelaki itu berkumis, ubanan itu datang dari dalam membawa toples kerupuk untuk disimpan di meja. Kumaha aing?
jawab Jai dan mendapatkan pukulan kecil dari Abah. "Nu sopan kehe," tegur Abah. Sebenarnya itu salah Abah juga mengajarkan bahasa Sunda kasar pada Jai. Punten bah, sakit." Jai pun meringis padahal Abah tidak memukulnya keras. "Yang sopan lu Jai, gak boleh kasar," Ringo menyauti. "Emang kasar ya?" tanya Jai. Menurut Jai itu biasa aja karena memang dia hanya mengerti kata itu saja. "Bentar, ada yang sopannya apa?" Ringo tanpa berpikir mengingat kata yang pernah Abah ucapkan pada mereka. "Abdi," cetus Aji. "Nah, itu dia," tunjuk Ringo. "Ngomong bahasa Indonesia aja, logat kalian mah gak ayunda," ucap Abah. "Ya udah bah, pesen kopi pahit ya," kata Zigo. "Ih tumben loh," ucap Jai. "Kali-kali ngerasain pahitnya kopi, kayak pahitnya kehidupan. Hahaha. Krik-krik." Tapi sedetik kemudian mereka tertawa kecuali Galang. Bukan lawakan Jai yang lucu, tapi mereka tertawa karena Jai melawak sangat garing. "Tunggu, Abah buatin dulu." Lelaki berkumis itu pun segera masuk ke dalam warungnya. "Lolang misah-misah gitu, ngapain sih? Sini dah, samping gue kosong. Kayak orang lagi musuhan aja." Zigo menyadari Galang memisahkan diri dan membawa Samuel. Lelaki itu tidak menjawab. Tatapannya menatap lekat Samuel lalu melirik tangan Samuel. "Pukul gue, Sam." "Lo apaan sih? Pukul gue cepet." "Ngapain gue harus pukul lo? Udah gila kali ya?" Rahang Galang mengeras lalu mencengkram tangan Samuel keras. "Ini perintah." Galang tidak main-main. Samuel pun harus menuruti permintaan lelaki itu. Meskipun dia harus memukulnya dengan ragu, satu tunjukkan mendarat di rahang lelaki itu. "Jangan berhenti sampai gue bebak belur." Mata Samuel nyaris copot. "Lo gila?" "Ya perintah, lo harus turutin." "Samu," Ringo memanggil lalu menggelengkan kepalanya. "Lo dengerin gua atau dia?" tunjuk Galang pada Ringo. Jelas Samuel tidak dapat membantah Galang. Sekali dia bilang A, harus A. Dengan berat hati, Samuel memberikan beberapa kali tinjuan di wajah tampan Galang. Sesekali lelaki itu meringis, tapi dia tetap membiarkan Samuel memukulnya. Karena terbawa emosi, pukulan yang sekarang sangat keras, sampai lelaki itu tersungkur sampai ke tanah. Sudah, Galang babak belur. Teman-temannya yang duduk di meja terpisah kini menghampiri Galang dan membantu lelaki itu berdiri. Samuel memang yang paling bodoh amat di antara mereka. Tapi kelebihan Samuel itu sekali sudah fokus pada perkelahian, dia tidak akan meloloskan mangsanya. Begitupun Galang meminta Samuel memakulnya karena itu. "Sam, dah gila lo. Suruh pukul ya pukul. Tapi jangan kayak gini." Jay menatap Samuel penuh amarah. "Bukan salah dia, gue yang minta." Bela Galang sambil menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya. "Lo kenapa sih, Lang? Minta dipukulin?" Haji bertanya, tapi Galang tidak menjawab. Ini semua untuk kebodohannya, untuk keegoisannya, dan untuk Anara yang hidupnya hancur. Galang, kunaon eta, muka bonyok." Abah datang dengan secangkir kopi, lalu kaget melihat rupa Galang yang bonyok membiru. "Biasa cowok harus ada baku hantam," jawab Zigo. "Ayah wae, mau diobatin." Galang menggeleng, menolak tawaran dari Abah. Mood Anara memang sangat tidak baik sejak tadi pagi. Bahkan sampai sore pun moodnya masih belum kembali. Ini semua karena Galang belum memberi kepastian. Masalah ini harus segera diselesaikan. Lambat laun perutnya akan membesar. Ia melangkah malas menuju rumahnya. Rumah bagi Anara sekarang adalah tempat paling mudah untuk mengingat dosanya waktu itu. Apalagi ketika melihat wajah ibunya, semakin terasa penyesalan itu datang. "Bun," panggil Anara. Ia melihat mobil Arsi terparkir di garasi. Non Ana, sudah pulang." Bisuti datang dengan raut wajah yang tidak biasa. "Bunda mana, Bi?" tanya Anara. "Ibu di kamar, Non," ucap Bisuti. Anara pun segera masuk ke dalam kamar Arsi. Saat pintu dibuka, terdengar suara isakan dan itu Arsi. Anara langsung berlari memeluk Arsi. "Bunda kenapa nangis?" tanya Anara. "Bunda kok diam sih?" Hati Arsi sakit. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan Anara. Ia menangis disebabkan oleh anaknya sendiri. Tatapan kecewa terlihat jelas di mata Arsi. "Ana, kapan kamu mau cerita?" tanya Arsi dengan bibir yang bergetar.
Cerita apa? Alisnya tertaut menandakan bahwa dia bingung. Sulit nah buat maafin kamu. Makasih Ana sudah buat bunda gagal menjadi seorang ibu. Kamu berhasil nah, ucap Arsy sambil memalingkan mukanya. Air matanya semakin deras. Perasaan Anara tidak enak. Apa yang bundanya maksud sungguh ia tidak mengerti. Karena melihat Arsy menangis, Anara pun ikut menangis. Dia dapat merasakan betapa sakitnya hati Arsy. Siapa ayahnya nah? Dek, dunia Anara seakan berhenti. Hatinya bagaikan hancur berkeping-keping. Bagaimana Arsy tahu tentang kandungannya ini? Siapa Anara? Siapa? Arsy membentak sambil mengguncang kedua bahu Anara. Selama 17 tahun Anara hidup, ini kali pertamanya Arsy membentak. Maaf, Bunda, maafin Anara. Gadis itu menunduk ketakutan. Ketakutannya kini terjadi orang yang dia sayang kecewa. Arsy, jaga Anara baik-baik. Jangan sampai terluka dan menderita. Didik dia jadi anak yang berbakti. Awasi juga pergaulannya. Amanat dari mendiang suaminya pun terus terngiang di telinga. Seakan kejadian 15 tahun yang lalu itu terjadi hari ini. Ahdi, ayah Anara seakan ada hari ini dan berucap itu. Kenapa? Anara kenapa? Sudah puas Bunda buat sakit, hah? Maaf, Ana salah, maaf. Tak ada kata lain yang keluar dari mulut Anara selain maaf. Tadi siang gurumu telepon Bunda. Dia bilang kamu gak mau ngejar beasiswa lagi. Apa karena ini, Ana? 11 tahun kamu sekolah, apa kamu mau menghentikan sampai di sini? Ana masih mau sekolah, Bunda, jawab Anara. Kepalanya masih menunduk tak berani menatap Arsy. Yang benar saja, kamu mau sekolah saat kamu sedang bunting. Yang ada kamu jadi bahan olokan sekolah. Maaf, Bunda,